Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Isun semuanya, semoga sehat selalu dan dilapangkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini Mang Isun Channel akan eksplor ke salah satu desa yang masuk ke dalam lingkup Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, yaitu Desa Bulak, lebih tepatnya Desa Bulak Kidul. Seperti pada video-video sebelumnya, kali ini juga Mang Isun akan membagikan informasi yang didapatkan terkait dengan Desa Bulak Kidul ini. Baik itu info mengenai sejarah desa, asal-usul desa, legenda, mitos, tempat wisata, seni budaya, adat istiadat, maupun informasi yang bermanfaat lainnya. Mengenai asal-usul Desa Bulak ini, konon katanya atau jareje berawal dari tokoh sesepuh wanita yang bernama Nyi Wana yang berasal dari kerajaan Suryanegara. Beliaulah yang pertama kali membuka atau babak sengka padukuhan ini. Jadi, kisahnya ketika beliau babak sengka atau pertama kali membuka wilayah ini, beliau mendapati atau menemukan sebuah balong sumur alam yang mata airnya bulak, mumbul-mumbul saking gedenya sumber mata air tersebut. Maka oleh Nyi Wana, padukuhan ini yang nantinya juga dipimpin oleh Nyi Sular, anak sematawayangnya hasil pernikahan dengan Ki Laita Rancajawat, dinamakan Padukuhan Bulak yang sekarang dikenal dengan Desa Bulak. Sedulur Isun kabeh, di depan itu atau lebih tepatnya sebelah selatan kidul adalah Balai Desa Kantor Kuwu Desa Bulak, bersebelahan dengan Masjid Jami Babu Salam. Assalamualaikum Bapak Kuwu, Ibu Kuwu Desa Bulak Kidul. Semoga sehat selalu sehingga semakin tambah semangat memimpin warga desanya dan sukses selalu. Dan untuk sedulur Isun warga Desa Bulak Kidul kabeh, semoga usahane maju, gampang makayane, akeh rezekine, tambah berkah. Amin. Nah, untuk sedulur Isun kabeh yang suka jalan-jalan ke tempat wisata, di Desa Bulak juga ada tempat wisata sejarah yang sudah terkenal sampai tingkat internasional. Tempat wisatanya adalah situs Ki Buyut Banjar yang terkenal dengan kisah legenda 41 prajurit berwujud monyet. Sedulur Isun kabeh, kita sebagai warga Indramayu, khususnya warga Desa Bulak, kudu bangga bahwa kita punya tempat wisata yang sudah terkenal sampai tingkat internasional. Maka tugas kita wajib menjaga dan melestarikannya.
Mengenai kisah legenda Ki Buyut Banjar ini, menurut informasi yang saya dapat, konon katanya atau jarejeh, kisah legenda ini sejarahnya berlatar belakang pada zaman Kerajaan Cirebon pada masa pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Berawal dari seorang pegusten yang bernama Pangeran Suryanegara. Dari kelima pegusten yang saya sebutkan, yaitu 1. Pangeran Suryanegara dari Cirebon, 2. Pangeran Mangkunegara, adiknya Pangeran Suryanegara yang tinggal di Sleman, 3. Pangeran Kartanegara, Karangkendal, 4. Pangeran Martanegara, Gunung Jati, 5. Pangeran Padmanegara, Wanacala, Harjamukti, Cirebon. Hanya beliaulah Pangeran Suryanegara yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan unggul dalam keilmuannya, sehingga beliau dipilihlah untuk menjalankan tugas dari Sultan Cakrabuana untuk meninjau sekaligus mengatasi musibah banjir di daerah Petakan akibat meluapnya Sungai Longga Gastina. Setibanya di lokasi yang ditentukan, yaitu Sungai Longga Gastina, maka Pangeran Suryanegara pun beserta prajurit yang dibawanya dari Kerajaan Gunung Jati bersama warga sekitar Sungai Longga Gastina berencana membuat bendungan. Namun, setelah diperhitungkan oleh Pangeran Suryanegara dengan kondisi medan lokasi yang sangat fatal dibandingkan dengan jumlah pekerja yang sedikit, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut. Maka Pangeran Suryanegara pun meminta bantuan kepada Kerajaan Karangkendal. Karena masih di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, Kerajaan Karangkendal pun mengirimkan bala bantuan yang dipimpin oleh Ki Ratim berjumlah 41 prajurit. Sementara di lokasi pembangunan bendungan, sambil menunggu kedatangan bala bantuan itu, Pangeran Suryanegara pun beserta yang lainnya sedang memulai pekerjaan mega proyek bendungan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan singkatnya cerita, setelah bendungan itu jadi, utusan yang berjumlah 41 prajurit dari Karangkendal pun datang. Dan mereka pun memberitahu maksud dan tujuannya datang karena mendapat undangan untuk membantu pembangunan bendungan. Pangeran Suryanegara pun menjawab bahwa bendungannya sudah jadi sebelum kalian datang ke sini. Setelah menjawab itu semua, Pangeran Suryanegara pun pamit, mau siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Sebelum pergi, beliau menitipkan bungkusan berisi kurma kepada 41 prajurit itu. Selesai sholat Jumat,
Pangeran Suryanegara pun kembali kepada 41 prajurit tadi guna mengambil titipannya. Namun tidak disangka titipannya sedang dimakan oleh mereka semua. Dengan spontan, kaya dudu sipate manusia, tapi sipate kunyuk, ucap beliau. Seperti bukan sifatnya manusia, tapi sifatnya monyet. Atas kehendak Allah, ke-41 prajurit itu semuanya salin jenis atau berubah menjadi nyomet. Monyet maksudnya. Besok emben, yen ana rubut-rubut sing arah wetan, kulon, lor, kidul, rameh akeh uwong. Panggonan kien kesebut aran Buyut Banjar, ucap beliau lagi. Sedulur isun kabeh, dari kisah ini kita bisa belajar bersama untuk kita petik pelajaran dan hikmahnya sebagai pengingat bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan tugas kita. Seperti yang dicontohkan Pangeran Suryanegara ketika mendapat tugas dari sultannya. Jangan sepenuhnya mengharapkan dan mengandalkan dengan menunggu bantuan orang lain, walaupun kita sudah meminta bantuan kepada orang lain. Belum tentu orang itu akan sepenuh hati dan tepat waktu membantu kita. Kerjakan selagi bisa dan mampu. Dari kisah ini juga mengingatkan kita semua untuk tepat waktu ketika diundang dimintai bantuan, dan kita sudah menyanggupi untuk datang, apalagi undangan yang bersifat darurat, urgent atau penting. Karena undangan adalah salah satu bentuk kedekatan dan kepercayaan seseorang yang diberikan kepada kita. Dan kita juga bisa ambil hikmahnya untuk selalu amanah, menjaga dengan baik ketika kita mendapat titipan. Oke, sedulur isun kabeh, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mengenai Desa Bulak ini. Bagi penonton yang mempunyai pengalaman dan kenangan ataupun informasi tambahan, silahkan ketik di kolom komentar pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan videonya, karena subscribe itu gratis. Dan sampai saat ini tidak ada beritanya di TV manapun kalau subscribe itu bisa bikin nambah hutang. Malah subscribe itu bisa sebagai ladang amal ibadah dan pahala kita. Amin. Terima kasih kepada penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.